teman-teman, kita ke weekly analysis ya. Nah, weekly analysis saya kasih judul market dalam fase akumulasi. Sebenarnya saya kasih judul itu nggak tanpa sebab ya teman-teman ya. Tapi memang saya sendiri melihat kondisi market ini, ya teman-teman tahu berarti bahwa dalam kondisi akumulasi terjadi pergerakan di dalam sebuah range ya. Kalau melihat dari indeks dolar secara daily, dia dalam kondisi di dalam range, dan H4-nya pun begitu teman-teman ya. H4-nya begitu, sudah saya gambarkan sejak minggu lalu bahwa market itu berkemungkinan sideways, directionnya masih ada ya teman-teman ya. Jadi dia hanya akan terpental dari area supply atau demand yang ada di sini. Nah, kalau saya pribadi sekarang jadi punya gambaran yang lebih terang bahwa untuk si indeks dolar untuk 4 jamnya ya teman-teman, untuk 4 jamnya ya. Saya bicara ya untuk 4 jamnya saja. Level mana yang akan membuat dia sekiranya on trend ya, on trend. Jadi kalau saya pribadi menyikapi ini ada high teman-teman yang di break ya di sini. Oke. Dan ini sebenarnya ini zona cukup besar, dan saya hanya ambil ini decisionnya saja di sini ya teman-teman. Itu decisionnya saja. Tetapi at least teman-teman tahu bahwa ini zona besarnya, ini zona besarnya. Oke, dari 4 jam itu zona besarnya. Nah, berarti menurut saya pribadi untuk market ini DXY melepas ranging atau keluar dari range, dia harus break level ini teman-teman. Break level yang bawah ini atau break level atas ini resisten. Ya, level-level itu yang harus di break untuk dia punya tren yang makin jelas ke depannya. Nah, akan tetapi kalau kita berkaca di bawah H4, anggap aja kita pakai 2 jam ya teman-teman. Ini akan saya kecilkan dulu. Ya, di sini juga ada break. Cuman itu bukan apa ya, struktur besarnya. Ini struktur yang lebih kecil. Sama di sini teman-teman. Jadi untuk time frame kecilnya ada potensi untuk si apa di XY ini mungkin besok akan naik lagi. Apakah untuk turun lagi? Begini teman-teman. Apakah dia harus nyamber resisten ini masuk ke area yang lebih tinggi, supply di dalamnya ya, supply yang ada di sana. Nah, apakah harus terjadi seperti ini? Tetapi yang saya tahu level ini 10469 dan 10293 ada level kuncinya dari eh, konsolidasi ini teman. Jadi selama dia break-break saja tapi masih di dalam demand yang besar ini, saya bilang dia belum menciptakan tren yang lebih jelas. Dan kalau kita mengintip dari Forex Factory ya, besok tanggal 12 Senin
ini nggak ada news dari US. Mulai Selasa, ya, ada news dari US, ada CPI juga, US, pound sterling, claimant count, lalu ada lagi, pound sterling lagi, Gubernur Bailey speak, ya. Rabu, pound sterling dan US dollar ada lagi. Mungkin market minggu depan akan lebih bergejolak, teman-teman, karena ada FOMC juga, Federal Fund Rate, proyeksinya nggak berubah, ya teman-teman. Kamis diajar lagi retail sale, unemployment, ya. Jumatnya consumer sentiment, ya teman-teman. Jadi memang minggu depan itu jadi minggu yang cukup banyak news, ya. Bisa saja market jadi cukup liar, ya teman-teman. Meskipun liar, kalau Anda sudah punya pattern, sudah punya patokan, sudah punya rencana, itu bukan jadi masalah buat kita sebenarnya, ya. Jadi untuk level penting dari indeks dolar adalah 10469 dan 10297. Itu harus break dulu kalau kita mau bicara trending, dan dia lanjut ke level-level berikutnya, teman-teman, ya. Oke. Lalu untuk market yang di dalam sini, ini ada condong dia kayak turun, ya, seperti turun, cuman sepertinya masih terbatas karena demand ini pun belum broken. Begitu juga dengan gold, teman-teman, ya. Dengan gold ini kan ini sangat di dalam range juga. Sebenarnya market-market yang kayak gini pun, kalau saya bilang baiknya saya hindari, saya sendiri sih. Saya sendiri lebih suka menghindari market yang kayak gini. Kenapa begitu? Ya karena nggak ada konfirmasi arahnya yang jelas. Buat saya nggak suka, saya nggak jelas itu, saya nggak suka di pertengahan begitu, saya nggak suka, teman-teman. Ya, nggak begitu confident saya sendiri untuk entry di tengah-tengah seperti itu. Meskipun dari time frame kecilnya pun sebenarnya bisa diikutin. Cuman saya sendiri nggak confident kepada diri saya sendiri. Ceritanya cukup sadar lah, kapasitas itu manusia kan tetap punya kapasitas, ya teman-teman. Tetapi untuk Anda yang bisa entry di dalam situ, ya no problem, asal Anda tahu resiko terburuknya seperti apa dan Anda juga siap. Nah, kalau gold sendiri levelnya krusialnya ini 88 ini, teman-teman, ya. Dan ini 32. Mungkin nanti di hari Rabu lah, ya. Dari Rabu baru saya akan update pergerakan karena ini masih sideways. Ini plan yang kemarin-kemarin berjalan. Kalau saya pribadi, saya menunggunya di level ini, ya. Ya teman-teman, bawah ini nggak saya untuk buy, bawah ini justru level tunggu break, ya. Level ini saya tunggu untuk breaknya, baru nanti cari retracementnya seperti apa. Saya kurang berani untuk entry di area sini ini, teman-teman, dan sini ini kurang berani, biarin aja. Kalau buat saya, teman-teman monggo silakan, ya. Nah, jadi ini gold sementara gambarannya masih seperti itu, teman-teman. Jadi belum ada gambaran yang cukup clear, ya. Nanti Rabu saya update, janji. Oke. Okay? Lalu Aussie. Aussie saya sudah sempat share plan, ya teman-teman. Saya sudah sempat share plan. Ini ada low, lower low di time frame besar, ya, di daily-nya, ya. Nah, ini ada tiga bagian supply yang akan kita pantau atau saya pantau lah. Ini saya tambahin lagi, update demand terakhir di sini.
ya, update demand terakhir di sana, di sini pun ada demand, ya. Nah, dari sini teman-teman, kan Anda tahu ya, ini tren masih naik ya, teman. Jadi bisa aja dia begini lagi nanti. Kalau dia bikin demand nanti begini lagi, ya. Jadi at least Aussie masih bullish 4 jam. Tapi daily bearish, ya. Daily bearish, 4 jam bullish. Apakah 4 jam itu menjadi korektif ya dari si daily? Nah, ini harus kita cari nanti. Ya teman-teman. Kalau OSIP gambarnya sih masih seperti ini. Hati-hati jika ada lower low, jangan terburu-buru menganggap itu reversal. Kalau begini, oke, ya dia ada di tengah-tengahnya ini ya. Ya, ini oke teman-teman. Anda boleh sell, targetnya ke sini. Tapi jika dia begini, terus masuk demand, nah ini takutnya lanjut lagi dia. Takutnya dia akan lanjut lagi. Jadi waspada ke direction yang merah. Merah ya, saya kasih warna merah ya teman-teman. Waspada terhadap direction yang merah. Dalam arti dia turun, nancep di demand, break yang pertama, nancep yang kedua, baru naik. Itu hati-hati. Ya, karena di sini support yang ini nanti bisa jadi aja manipulasinya. Ya teman-teman. Ini untuk Aussie. Jadi intinya Aussie 4 jam masih bullish meskipun daily bearish. Anda harus cari reversal. Ya, dan jangan sepelekan ini, tren ini. Jangan sepelekan tren ini. Berbahaya. Karena ini cukup kuat juga naiknya. Ya teman-teman. Oke, kita ke pound sterling. Nah, pound sterling ini area tunggu untuk sell. Kembali lagi yang bersama dengan Aussie. Ya, kalau kita lihat begini teman-teman. Ini demand kan. Ya, jadi baiknya kalau dia masuk nanti ke atas. Kalau dia tertahan sini, bisa aja dia spike sekali lagi naik ke atas. Ini break baru Anda cari konfirmasinya. Ya teman-teman. Jadi ini baiknya break dulu. Baiknya ada break. Ya, yang mana yang di break ini, demonnya ini yang di break teman-teman. Oke, baiknya demon itu di break. Karena kalau demon ini nggak di break, ya demon ini nggak di break, ya dia masih aja naik lagi ke atas. Karena di atas ini, ya di atas ini saya ganti hitam. Di atas ini pun masih ada supply. Ini kan golongan supply besar teman-teman. Golongan supply besar. Ya abu-abu ini kan supply besar sebenarnya. Saya hanya menggambar decision saja, area-area kecilnya saja. Tapi abu-abu ini Anda harus sadar. Abu-abu area supply besar. Ya, oke. Jadi sebelum demand ini break, teman-teman harap berhati-hati. Ya, trennya masih up. Kalau dia sampai turun, targetnya Anda harus tahu apakah di area ini. Ya, apakah di area ini. Oke guys, targetnya Anda harus lihat. Nah, lalu kalau yen, sama yen masih dalam fase akumulasi teman-teman. Hampir mirip dengan DXY dan gold.
sama level yang saya tunggu untuk yen untuk break ini. Atasnya ya ini. Tapi di atas itu ada potential fake out. Ini supply-nya. Ya. Supply-nya saya ambil dari daily. Ya teman-teman. Kecil di sini. Atau Anda ambil atas ini juga boleh. Ya. Dalam range. Dia masih di dalam range. Saya hapus sudah terjadi. Ya teman-teman. Jadi ini ada potensial terjadi fake out. Ya. Teman-teman harus sadari itu. Ada bisa muncul fake out untuk yen. Nah, jadi pada intinya kondisi sekarang ya teman-teman, kita perlu wait and see karena juga permasalahan dari market yang masih ranging dan permasalahan yang tidak kalah penting adalah minggu depan banyak news yang akan rilis ya. Nanti Rabu saya mulai akan update market di pertengahan minggu ya. Jadi seperti apa yang saya ceritakan ke teman-teman, saya mapping itu weekend dan Rabu biasanya. Oke, semoga bermanfaat. Saya masih menunggu level-level berikutnya ya yang untuk gold dan market-market yang lain. Saya cuman pesan ke teman-teman bahwa kesabaran dalam trading itu perlu dibentuk ya sehingga Anda tidak terlalu tergesa-gesa membuat sebuah keputusan dan Anda tidak menyesal setelah membuat sebuah keputusan yang Anda lakukan. Karena kembali lagi kesabaran itu adalah kunci. Saat Anda konsisten, Anda mulai sabar, itu akan lebih baik, teman-teman. Tunggu dulu seperti apa yang akan terjadi dan lihat level-levelnya, terutama tren yang muncul. Ya, teman-teman. Thank you. Selamat hari Minggu dan sukses selalu buat Anda. Terima kasih.